Mana pendukungnya Anarki Hoshi? Gila nih, suara kita juga udah kalah banget Iya. sama suara mereka. Benar. Jauh menguasai MPL Arena. Dimana untuk sekarang El Clasico, game yang pertama antara EVOS Legend versus RRQ Hoshi. Siapakah yang akan mendapatkan game yang pertama ini? Pastinya akan menambahkan mood lagi, menambahkan adrenalin mereka lagi untuk terus berlaga dan juga mendapatkan gelar juara. Tentu saja. Sepertinya semuanya udah pada siap segera masuk ke dalam Land of Down. Yo, kali ini RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend RKT dengan Kufranya yang diharapkan tentunya bisa memberikan impact dengan Tyra Race, Tyra Revencia akan membuat satu momentum untuk menghadapi anak-anak RRQ Hoshi. Yap. Sementara di bagian tengah kita sudah tahu lah dari masing-masing posisinya. Luminaire mengisi di area mid, Clay juga mengisi di area mid. Ada lagi pergerak, ada RKT juga untuk menjadi roamernya. Sementara untuk VYN, coba kita lihat memberikan sebuah gangguan terhadap satu purple buff. Ya, benar. Dan juga ada yang kecil dimakan Omawa. Itu sangat mengganggu tapi top lane-nya. Clover dalam ancaman yang cukup besar dan Lemon kali ini ya memberikan penetrasi luar biasa. Segunung Ragdusta di keluarga Seven mencoba mendapatkan RKT tapi masih terlalu tanky tentu saja. Yap. Sementara untuk anti-match akankah dari Albert yang mulai menyerang dengan steel cable yang dimiliki. Luar biasa sekali pada pergerakannya sangat-sangat cepat. Dan juga Albert kali ini harus mundur kembali. Wow, tapi Versik dengan Demon Slayer kali ini Omawa. Yes, ini yang kita bahas tadi sebelumnya di mana Demon Slayer bisa cepat untuk mendapatkan creeps-nya dan bahkan untuk buff-buff yang diinginkan oleh Yep. EVOS Legends. Ada perbedaan ya, ada perbedaan emblem kali ini yang digunakan. Dengan factory, dengan ada satu Festival of Blood juga yang digunakan untuk Albertnya. Sementara ada keuntungan juga yang digunakan oleh Versik menambah 20% lagi. Cuman Versik kali ini mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh RRQ Hoshi. Tapi untungnya masih bisa selamat dan kembali bersama rekan-rekannya. Wah. Ini kalau ngelihat VYN ya berarti Popol Kupanya akan berada di sisi roamer. Memang udah cukup jarang kita ngelihat ya, tapi kali ini RRQ Hoshi memberikan trennya kembali. Nih di tengah sendiri ya antara RRQ Vin dan juga Clay. Mereka masih bersama-sama untuk bisa menguasai di area mid tersebut. Ada R7 juga yang udah mulai bergerak. Sementara kalau kita lihat dari minimap, Pakito pun masih berusaha untuk bisa nge-clear terhadap wave minion. Tapi Turtle udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Karena dari Versik sendiri udah mulai colek-colek. Ada PN dari kejauhan. Sementara dari momen langsung dibuka begitu aja. PN yang akan bisa ditangkap. Dan bener aja India berhasil langsung ditangkap. Tapi untuk Versiknya dalam keadaan sudah tidak baik-baik saja. Untuk Versinya berhasil mendapatkan langsung ke arah Turtle. Tapi bisa nggak dia langsung kabur dari area tersebut. Karena untuk sekarang Versinya masih bisa selamat. Dan juga serangan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi gagal. Wow, tapi masih berlanjut. Duel of Dragon dan kali ini Pakito Ultimates dibuat tumbang oleh RRQ Hoshi. What a play banget. Jual beli serangan yang dilakukan kali ini berimpact. Satu sama untuk point score sementara. Yap, dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan, di mana tadi versi keadaannya tidak baik-baik saja Om Wawa. Iya, tapi at least dari EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle juga Pak Yep. Pulung. Jadi mereka masih ada tabungan nanti untuk bisa dibawakan. Karena memang dengan adanya Fanny, ini harus bisa ditekan terlebih dahulu. Harus bisa ngedefense agar nggak tertekan. Dan setelah itu kumpulin item. Karena nanti di late game ini goldnya harus diperhatikan juga. Yes. Goldnya bahaya banget. Nih dengan network sendiri ada perbedaan sekitar 300 aja loh. Clover sendiri masih stay, nge-freeze dulu, memanggil wave minion agar lebih dekat lagi ke arah dirinya. Sengaja enggak dipukul tapi Tempest of Dance langsung dikeluarkan begitu aja. Albert ya udah ada poncing bola dikeluarkan, namun untuk kali ini Way of Dragon yang berhasil langsung mengenai ke arah RKT masih bisa selamat. Luminaire yang gak bakal bisa pergi dari tersebut karena sekarang dengan rerollment bahasanya dia buka, nggak memberikan efek apapun dan RKT pun harus pergi ke arah yang berbeda. What a play banget dari R7 ya. Dia melakukan jet kundo, dapat 3 orang dan akhirnya benar-benar bisa dipanis oleh teman-teman dari RRQ Hoshi kali ini. Mereka leading dari segi gold, mereka leading dari point score. Dan ini membuat EVOS Legend mereka harus berpikir ulang lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan objektif. Tapi dari bawah kali ini dari anti-match terjadi pertarungan yang tidak kunjung usai. Yap, R7 dan juga dari Clover ya tadi melakukan sebuah fight. Untuk anti matchnya. Sementara Clovernya ada di bagian atas dengan Esmeralda. Satu weakness point terakhir
Itu udah gatel banget untuk bisa mecahinnya, tapi sekarang udah kereset kembali. Dan Albertnya akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. RKT berusaha melindungi dengan satu boncing bola, tapi masih gagal sejauh ini. Ini menarik kalau kita lihat di area gold lane ya. Lemon dibiarkan begitu aja. Jarang terjadi untuk ada rotasi ke sana dan malahan dari Lemon sendiri masih bisa untuk menjaga keseimbangan di area atas, Papu. Yap, Lemon seorang diri, lelaki yang sangat mandiri. Memang benar bisa menangkal juga keadaan dari Esmeralda, menahan Esmeralda. Mereka masih tetap berada di lane-nya. Ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek, bahkan R7 membuat sebuah perimeter. Tapi dari pemain EVOS Legend belum bisa masuk ke bagian dalam, jauh lebih dalam lagi karena ada penjagaan yang begitu optimal. Wah, ini Versik dari tadi ya benar-benar diharas terus-terusan dan space pun dibuka oleh RRQ Hoshi untuk dapetin Turtle yang pertama kalinya untuk mereka. Tapi di area bawah Ultimate dihukum begitu saja oleh RRQ Hoshi. RKT mencoba untuk lari tapi ada satu reward manipulasi dibuang oleh Luminer, mencoba untuk mendapatkan diri tapi dari range-nya nggak ada follow up damage dari EVOS Legend. Dan hebatnya REKT masih bisa selamat. Ada sebuah sergapan yang dilakukan bertubi-tubi. Dan di sisi yang lain ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain EVOS Legend di mana satu altar turret-nya hancur, Romawa. Yes, dan juga Lemon tadi baru saja ke pick off di top lane, sementara kita fokus di bottom lane. Iya. Ini ada Lemon yang berhasil ditumbangkan, outer turretnya berhasil didapatkan. Clover berpindah dulu ke bagian tengah. Ada lagi pergerakan dari masing-masing player untuk masuk perlahan. Tapi sepertinya sejauh ini mereka hanya saling melihat dari kejauhan aja gitu, Pak. Iya, nggak mau terlalu gegabah juga ya. Tapi kali ini linknya udah berada ke arah atas. Lemon menjadi target operasinya. Ini dia. Tempest Open dikeluarkan bersama dengan Cosmo Optic. Tapi damage-nya belum terlalu terasa ke dalam tubuh seorang Link. Tapi di sisi lain, Lemon Manipulation di cancel begitu saja. Luminer dalam ancaman dan Albert kali ini memberikan assist yang luar biasa sekali kepada Joe dari R7. RKT mencoba untuk menyelamatkan diri tapi kali ini masih ada Flicker. Tapi lihat Albert langsung menghilangkan satu RKT ke sana. Oke, tapi ini dia waktunya untuk Versik bisa membalaskan keadaan, tapi belum berhasil. Versiknya harus pergi lagi ke arah yang berbeda, harus mengurungkan niatnya. Terlalu berbahaya, ada purple buff yang harus diambil, yang harus diamankan. Sementara dari Luminar di area mid berkali-kali mendapatkan gangguan yang begitu membuat dia tidak bisa dengan begitu bebasnya mengeluarkan real world manipulation, Om Wawa. Iya, sini bahaya banget, apalagi pergerakan dari RRQ Hoshi dan mereka nggak pernah diam di satu tempat. Ya, nih Tempest Oblate-nya juga udah dikeluarin, pergi lagi. Tapi Albert belum ada serangan yang dilakukan. Bahkan untuk Lemonnya udah ada di area mid. Weakness point-nya udah kebuka semua. Dan udah ada crossbow tank. Luminernya sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Luminer mau nggak mau masih coba untuk mempertahankan kondisinya di area tengah karena udah ada konsil dari Antimaze mencoba untuk menjaga dari penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Hoshi. Masih selamat untuk daerah tengahnya. Oke, dan Turtle mulai dicolek lagi Om Wawa. Turtle-nya akankah menjadi milik dari RRQ Hoshi lagi? Tapi apa yang dilakukan oleh EVOS Legend? Mereka melakukan mirroring terhadap area yang berbeda, Om. Yes, dan jangan lupakan ini masih ada Popol Kupa juga. Masih ada satu single target lock. WWW of Dragon-nya udah berhasil langsung ditendang juga ke arah Kufranya. Dan bahkan kali ini Kufranya mendapatkan sebuah hukuman yang begitu menyakitkan. Anti-match-nya di atas akankah mendapatkan hal yang sama? Tapi untungnya anti-match kali ini masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari RRQ Hoshi benar-benar ompet. Tapi lihat dari bayangannya Tempest sudah dikeluarkan. Tapi Antimaze tapi dia baik-baik saja. Reward manipulation dan Versik tidak bisa selamat dari gempuran yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ Hoshi. Adu mekanik yang dilakukan oleh Versik dan juga Albert membuat Versiknya pun harus down. Dan di area mid ada sebuah turret lagi yang berhasil dihancurkan. Sementara R7 hanya memancing-mancing aja. Clover hanya memberikan Stardust Dance-nya, tapi purple buff akankah berhasil diamankan oleh pemain RRQ Hoshi? Karena kalau sampai diamankan akan ada tempo yang sangat-sangat menurun yang dihasilkan oleh pemain EVOS Legends. Iya, dan sepertinya diambil begitu saja oleh Albert kali ini. Dan Link tanpa purple buff ini bakal bahaya banget untuk EVOS Legends. Mau nggak mau mereka harus coba jaga temponya, karena kalau mereka yang buka team fight, ini malah menjadi malapetaka bagi mereka. Oke, REKT mundur lagi, bouncing ball, masih ada orange buff di dalam tubuh dari Versiknya. Sementara untuk R7 again and again hanya menjadi baiting yang terus-terusan bisa memancing short skill dari pemain EVOS untuk dikeluarkan terhadap dirinya. Tas, dikeluarkan oleh R7.
Taunting karena anak-anak EVOS Legend kali ini. Menit ke-9 Om Wawa. RRQ Hoshi mendominasi permainan kita. Oke, Versiknya masih bisa selamat Om. Ya, tapi lihat item ROM juga di-buy oleh R7 di sini. Yap. Jadi mereka juga memfokuskan untuk bisa memiliki XP laner yang akan bermain sebagai tanker nanti di late game. Waduh, 2 marksman. Ini akan memberikan jarak yang sangat-sangat optimal sekali karena RKT-nya harus pergi ke arah yang berbeda dan time supply yang dikeluarkan. Sementara itu sekarang dari stack cable-nya belum ada cutter yang dikeluarkan, masih mengejar juga karena Versik berusaha untuk menggocek bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh RRQ Hoshi. Selamat dari Hoshi ternyata ada Bloody Retribution yang masuk ke dalam tubuh dari Versik. Hancur sudah Versik kali ini. 2 member EVOS Legend pun harus hilang di area atas tadi dan saatnya Lord pun akan coba diinisiasi oleh anak-anak RRQ Hoshi karena mereka juga udah dapetin setiap kill dan bahkan kehilangan member dari EVOS Legend. Ini akan membuka kesempatan setelah mereka juga dapetin 1 inner turretnya. Yap. Ini dia Lord yang pertama akan menjadi milik dari RRQ Hoshi harusnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Tapi mereka masih pergi ke arah yang berbeda. Udah ada serangan lagi yang dihancurkan. Udah ada 1 orang yang berhasil didapatkan. Karena itu adalah anti-match. Tidak bisa melakukan banyak hal. Walaupun dengan adanya reload melalui di bagian belakang, dia pun tidak bisa diselamatkan. Purple buff hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa bisa diambil oleh Versik. Lagi dan lagi 2 kali untuk purple buff yang gak bisa diamankan Versik. Di saat juga Lord sudah berjalan ke area bawah dari itemnya Om Wawa. Yes, 2 ROM untuk RRQ Hoshi. Ada Encourage di bawah sama Finn, ada R7 dengan Conceal juga. Dan ini pasti akan bermanfaat banget apalagi masuk ke late game seperti ini. Albertnya pasti sudah akan sedikit fall off dari sisi damage ya, tapi masih akan ada Lemon untuk mengcover. Masih ada 2 marksman Om. Itulah yang akan menjadi kunci utama lagi dan ada aksi penculikan harusnya dari R7. Namun untuk sekarang dari Palace Armornya masih ditahan juga Clay. Mencoba untuk memberikan gangguan. Ada 1 lagi turret yang berhasil dihancurkan. Best turretnya sejauh ini masih bisa dipertahankan tapi Clover coba lihat terkena damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi IP tersisa dan ada Lord yang begitu bebas. Hampir aja bisa mendapatkan karena best turret. Belum ada 1 player pun dari RRQ Hoshi yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Atasnya kali ini jadi tarik operasi bagi RRQ Hoshi dengan adanya Albert yang mencoba mengganggu konsentrasi dari EVOS Legend. Di taunting lagi tas untuk R7 kali ini. Waduh, panis begitu saja. Tapi masih ada sumbuk ke arah belakang. Dan lihat R7 di shutdown oleh Versik. Yap, R7 berhasil diambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan. Namun untuk sekarang tempurnya kembali pecah. Ada 1 player yang berhasil didapatkan, Clovernya udah mulai pecah tapi Versik pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow tank begitu menyakitkan tapi Luminaire pergi di bagian belakang. Akan Karilon Versik kali ini bisa mengubah keadaan karena sekarang ada Clay-nya terus memberikan damage di bagian depan tapi Albert begitu menjadikan baju ke bagian depan dan juga udah ada sebuah poin kill yang berhasil diambil. Gila. 3 poin berganding dengan 2 poin untuk RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend. EVOS Legend harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mereka harus coba bagaimana men-shutdown Lemon karena udah masuk ke late game juga dan juga bagaimana bisa masuk ke arah FYN. Yang kita tahu FYN juga udah tumbang 1 kali ini. Oke, sebenarnya dari RRQ Hoshi di sini mereka udah pegang jalannya permainan. Tinggal seberapa sabar mereka kali ini. Kalau mereka terlalu terburu-buru tadi, mungkin ada aksi taunting yang tidak terlalu signifikan. Bermanfaat bagi RRQ Hoshi. Mereka masih bisa keadaan dibalikin loh untuk EVOS Legends tuh. Itu aksi taunting apa emang strategi mancingnya kayak begitu? Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi karena dengan hal itu pun dari RRQ Hoshi tetap mendapatkan keuntungan loh Mawa. Betul. Lewat tim fight yang terjadi ini sekarang dari EVOS Legend mereka benar-benar dikurung loh. Gak bisa maju bahkan untuk ke purple buff aja ini sulit banget dari Versik ya. Satu loh ke outrange. Yap. Semuanya range di sini. Semuanya range. Lompat Versik aja. Yang ke belakang siapa lagi? Falling Star Moon. Yap. Baitem Kupa. Baitem Kupa. Digigit. Angry Gloom. Banyak Way of the banget. Dragon. Way of the Dragon. Banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Option A, option B, apa option C gitu. Paket mana yang enak? Tapi Nah, udah mulai ada Conceal Conceal. dilakukan oleh EVOS Legend. RKT anti-match kali ini mencoba untuk melakukan securing daerahnya. Tapi udah ada Baitem Kupa karena Clover nggak mau terlalu berlebihan untuk mengambil inisiasinya. Pisan loh. Itu memang Lord sangat mengundang sekali.
Walaupun tadi ada poin kristal yang dikeluarkan, belum juga memberikan efek yang begitu menyakitkan, tapi RKT akankah dia mulai dengan Tyrant defense-nya lompat ke area tersebut? Karena untuk sekarang ada beberapa pemain lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend mulai masuk ke bagian depan, tapi Albert mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Untungnya Lordnya berhasil langsung diambil oleh pemain dari Arkeosi. Ada RKT dari defense-nya belum dikeluarin, tapi Clover di area yang lain. Sedikit lagi HP tersisa. Udah ada crossbow yang begitu menyakitkan. Luminer masih bisa selamat bahkan Persicnya kali ini. Untungnya dengan Purple Bomb yang dia miliki, Way of Dragon dikeluarkan, RKT-nya akankah bisa selamat? Tidak sepertinya. Walaupun dengan Tyrant Rage yang dia miliki, ada lagi Real Melusin di bagian belakang, tapi Persicnya mencoba untuk masuk ke bagian depan, memberikan damage kembali, tapi tidak bisa, dan bahkan dibalikin lagi keadaan. Wow, counter attack dari Arkeosi sangat-sangat membuahkan hasil, dan kali ini tersisa Versik dan Luminer yang akan mendefense area mereka. Saat Lord sudah berjalan, untuk Clover yang sebentar lagi akan hidup bersama dengan RKT, tentunya EVOS Legend punya PR besar. Bagaimana untuk mengembalikan keadaan, tapi satu Destar sudah diamankan. Oke. Wow, sakit banget. Saya besar dari dikeluarin. Albertnya masih bisa kabur dari tersebut, dan dia pun harus kerja lagi SP-nya. Sepertinya ini akan bisa ditahan oleh EVOS lagi, tapi Realworld Manfaatnya sudah dikeluarkan. Untuk Lordnya pun masih sendirian tanpa ada PK lagi yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Ini pengalaman berbicara ya, kalau bisa dibilang. Luminer siap siaga untuk menghabisi ke arah Lordnya, dan ini dia itemnya. Wow. Yes, dari Albert sudah full item damage dan sudah punya immortal juga untuk berjaga-jaga ya. Versik di sini masih berusaha untuk mengejar juga dengan satu itemnya Thunder Belt bagi Versik nantinya agar bisa head to head, karena dari sisi item dia tertinggal satu dibandingkan dengan Albert. Yang lainnya bahkan sudah punya Winter. Ini menurutku Winter adalah satu item yang manis banget karena bisa mengubah arah kalkulasi damage yang dimiliki oleh si Albert. Yap, nih si Albert. Aduh, si Albert akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada satu regen HP yang bakal dihilangkan, ada shield juga yang dihilangkan. Clover berusaha untuk lompat ke bagian depan, tidak ada impact sama sekali karena begitu banyak counter yang bisa dihasilkan oleh pemain Arkeosi dengan range yang mereka miliki. Wah, Arkeosi kali ini benar-benar mendominasi keberadaan di game kita yang pertama, bahkan di EVOS Legend. Mereka sepertinya udah mulai berpikir keras nih. Keras banget ini. Keras banget karena Lemonnya juga sulit banget dihentikan. Yep. Ini Lemon masih memakai crown kerajaannya ya, karena sangat-sangat luar biasa sekali. Ada real time win probability by Samsung Galaxy S Series 68% untuk Arkeosi. Wah. Ini menunggu datangnya Lord berikutnya. Yep. Anak-anak Arkeosi langsung coba untuk zoning supaya EVOS Legend gak bisa keluar kandang. Udah berapa detik kita lihat EVOS Legend berada di base-nya? Yes, mereka gak bisa keluar cukup mudah. Dan tadi dari itemization-nya juga, Lemon ini udah gak punya sepatu. Entah ya, apa dia gak beli dari awal memang. Karena benar-benar mengandalkan full damage-nya dan bahkan udah punya item defense terhadap Magic. Jadi merespek dengan adanya kehadiran Luminer. Iya, bisa manis gini udah dijual nih. Wow. Lebih memikirkan, ya dia udah punya attack speed. Movement speednya akan sangat bergantung sekali dengan attack speed yang dia miliki. Dan sekarang udah mulai mencicil juga ke arah Lordnya. Tapi coba lihat R7 membuat perimeter di bagian depan. Siapapun tidak boleh melewati dirinya. RKT ada konsel yang langsung diaktifkan, tapi seperti yang gak bakal sempat lagi karena sekarang untuk Lordnya udah berhasil diambil, tapi malah mereka yang udah mulai terkulung ke bagian depan. Anti-match-nya mulai memberikan tumbukan-tumbukannya. Ada Clover lagi yang mulai lompat, tapi sebelumnya langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminerja harus membawa Real Manipulation, tapi dirinya malah gagal, malah digagalkan. Ada pergerakan lagi yang dihancurkan juga. RKT-nya di tempat yang berbeda tidak bisa melakukan banyak hal. Albertnya mulai mengejar juga ke arah dari Versik, dan Clover tertinggal sendirian di bagian belakang. Way of Dragon-nya membuat untuk kali ini Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan hancur sudah EVOS Legend dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan Versik kali ini tinggal sendirian. Panjang kupanya karena mereka, tapi lihat dari Versik mencoba di duel Dragon dan lagi one out. Arkeosi take the game number 1.